Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini pujian kami. Dan kami mau berikan semuanya ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, dan kami katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Kami memandang Kau, oh Yesus, kami pandang kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari pagi hari ini kita kembali ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sekali lagi sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti, kami ikuti kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu
dalam hidupku. Kami bawa sembah, kami membawa sembahku. Kepadamu hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa sembah, kami sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak-sorai hanya di dalam nama Yesus. Semua siap bersorak-sorai sama-sama, katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Woo! Mari sama-sama katakan, dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia. Sama-sama katakan, Dia ku terpaku dan ku taju akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagumkan, ku bawa kan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar dunia ini. Diam ku terpaku dan ku taju akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, oh, indah ku terkagumkan, ku bawa kan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, Dia ku terpaku dan ku taju akan kasih-Mu yang tergores indah.
dalam anugerah hatiku milikmu Tuhan. Indah ku tergantung ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihatmu, ku terpanggu memandangmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami menyembah dan memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur mari sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas, dengan apa Tuhan segala kebaikan-Mu, segala-galanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, takkan ku balas dengan apa segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa Tuhan segala-galanya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama angkat tangan tinggi. Dengan apa kan ku balas, dengan apa segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa Tuhan kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, dalam hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Terima kasih, kami bersyukur hanya kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan kebaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang urapi setiap kami sehingga kami bisa menangkap apa yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui live streaming ibadah pagi. Dan mari saya ajak kita sama-sama melanjutkan apa yang kita pelajari bersama. Kita akan sama-sama buka di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-21. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Mari saya ajak kita tetap membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Dan di sini di dalam bahasa aslinya saudara, orang benar itu diterjemahkan sebagai tzadik. Tzadik itu artinya benar. Dan kalau orang celaka, orang yang tidak benar, orang fasik itu diterjemahkan sebagai awen. Awen itu artinya penuh tipu muslihat, ya, penuh dosa, kejahatan, masalah. Kenapa kok orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan bencana. Saudara masih ingat yang dipelajari kemarin hari Selasa? Di situ kita belajar Roma 8 ayat 28. Saya kira tidak perlu saudara buka juga, saudara sering mendengarnya dikatakan, kita tahu sekarang, menurut terjemahan bahasa aslinya, kita tahu sekarang bahwa bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Intinya adalah orang yang benar, orang yang mengasihi Allah, itu pasti tidak akan terkena bencana. Oleh karena itu pagi hari ini pastikan diri kita ini digolongkan menjadi orang yang benar. Bagaimana caranya kita meneliti hati kita? Apakah yang kita katakan setiap hari itu benar? Apakah yang kita pikirkan itu sesuatu yang benar? Atau mungkin apa yang kita andalkan, siapa yang kita andalkan itu sesuatu yang benar, seseorang yang benar atau tidak. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, mengertilah saudara bahwa orang yang benar itu tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Mau apapun yang terjadi di sekitarnya, Tuhan terlalu bisa untuk meluputkan. Jangan lupa, di situ ada Sadrak, Mesak, Abednego diluputkan dari dapur api. Daniel di dalam gua singa tidak dimakan. Ratu Esther menyelamatkan bangsanya. Banyak contoh, banyak sekali contoh bahwa orang yang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Dan saya yakin saudara semua adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan benar karena keinginannya sendiri. Nah, untuk itu kita akan kembali meneliti apa yang kita pelajari dari hari Selasa kemarin. Kemarin kita sudah belajar Roma 8 ayat 28, lalu kemudian kita membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, di mana kita diingatkan bahwa kalau datang kepada Tuhan, itu permohonan doa dinaikkan dengan ucapan syukur. Itu orang benar. Bukan datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang tidak benar. Ya, kita belajar bahwa di dalam pengucapan syukur, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita ini sedang bersepakat dengan Tuhan. Amin saudara. Kita bersepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku tahu rencanamu adalah hari depan. Dan aku menyatakan diriku sepakat dengan rencanamu. Oleh karena itu aku mengucapkan syukur kepadamu. Nah ini yang perlu kita perhatikan bersama. Yang perlu kita terus untuk lakukan. Ya, jangan kita jadi orang yang sedikit-sedikit menyerah kepada keadaan. Jangan kita jadi orang yang sedikit-sedikit, aduh ada bakteri, ada virus atau ada musibah, ya pasrahlah.
Apa yang bisa kita lakukan namanya juga sudah takdir. Saudara, kita diberi choice, kita diberi pilihan untuk mengucap syukur, untuk menaikkan permohonan kita dengan doa dan ucapan syukur. Karena atas dasar apa? Firman Tuhan dalam Amsal tadi, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Maka perkatakan dalam kehidupan rumah tangga saudara, perkatakan di dalam rumah tangga saudara, tidak akan ada bencana yang menimpa. Karena orang yang benar itu dibenarkan oleh Tuhan, tidak akan terkena apa-apa. Percaya itu dengan baik saudara. Sekali lagi bukan menyerah kepada keadaan, tetapi berserah kepada Tuhan. Tuhan, sedang terjadi ini loh di sekelilingku. Aku berserah kepadamu. Berserah, pegang tanganku Tuhan. Ya. Tidak perlu menyebarkan ketakutan dan tidak perlu ketakutan. Kita tetap bersuka cita. Kita menjaga hubungan kita baik dengan Tuhan. Karena apa saudara? Di dalam Alkitab kita selalu dinasihatkan untuk mengucap syukur. Bukan mengucap syukur karena segala hal, tetapi mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Kalau kita mengucap syukur karena segala hal, berarti ada penyakit, terima kasih untuk penyakit. Itu bukan. Saya yakin saudara sudah tahu prinsip ini. Ya. Nah, maka oleh karena itu saudara, dalam hidup ini, kita perlu yakini dengan pasti. Kita ini anak Tuhan tapi tidak boleh ragu. Kita harus percaya bahwa kita tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Karena saudara dibenarkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir yang akan kita renungkan pada live streaming ini, pada pagi ini saudara. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan, saudara juga boleh ikut membaca bersama-sama kalau sudah menemukannya. Dikatakan demikian saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas di sini dinasihatkan pada kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan dikatakan diberkati. Diberkati itu bukan cuma berkelimpahan uang, tapi diberkati itu perlindungan, diberkati itu sehat, diberkati itu berkemenangan, penuh damai sejahtera. Ayat ini mengatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kenapa kok pohon yang ditanam di tepi air itu dikatakan, digambarkan seperti orang yang diberkati? Karena saudara, pohon yang di sebelahnya sumber, dekat dengan sumber, mengandalkan sumber, itu yang pertama, tidak khawatir dalam tahun kering. Apapun yang terjadi, tidak khawatir. Karena apa? Ada sumbernya kok, tidak mungkin kekeringan. Demikian pula hidup kita. Kita dekat dengan Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, pasti tidak akan mengalami bencana dan celaka apapun. Karena itu yang Tuhan rencanakan. Dan perkatakan itu dalam hidup kita baik-baik. Yang kedua, tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempelajari tema berbuah bagi Allah. Dan kita tahu bahwa saudara sekalian, orang yang produktif, orang yang selalu menghasilkan buah, itu dicari. Dan orang yang menghasilkan buah, itu adalah orang yang mancep, nempel pada akar, dekat pada sumber air. Terus dekat dengan Tuhan. Justru momen-momen seperti ini gunakan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saudara akan lihat, keluar dari momen-momen ini, saudara akan lebih berbuah. Saudara akan lebih mengalami banyak tuaian. Saudara akan lebih diberkati, lebih sehat. Bukan prosper theology, bukan teologi kemakmuran, tapi itu janji Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, dan juga Amsal Salomo menuliskan, bahwa orang yang benar itu tidak akan mengalami kecelakaan apapun.
teliti dalam hati kita apa yang kurang benar. Selesaikan itu dengan Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk mengaduk, memporak-porandakan keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Pasti ada kemenangan dalam hidup kita semua. Mari yang setuju dengan saya, kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, untuk firman-Mu pagi hari ini kami mengucap syukur, dan biar sebelum kami beraktivitas kami diberkati. Kami mempermuliakan nama Tuhan, kami sehat, kami dibungkus dengan darah Yesus. Dan apa saja yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih untuk firman-Mu, kami tangkap, kami aminkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan. Dan bahkan dikatakan bahwa orang yang benar itu tidak akan ditimpa oleh kecelakaan apapun. Karena rancangan-Mu adalah hari depan penuh dengan harapan. Terima kasih, kami yakini ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.